Mas Fajar, akhirnya saya punya Nanda. kolaborator baru. Gimana Bung Udah, Nanda? ini udah sebulan ya Mas Fajar di Betul, reading ya. pas nih sebulan Waktu nih. itu berangkat tanggal berapa Mas? Tanggal 19 nyampe tanggal 20. Pas nih tanggal 20. Wah, pas sebulan ya. Saya pas Pas. bikin video sebelumnya itu juga pas sebulan tuh. Nah ini kalau di Keren. sana gimana Mas? Apa namanya? Istilahnya ritme belajarnya itu padat banget ya? Ritme, ritme belajarnya itu sebenarnya hampir sama juga Senin sampai Jumat. Tapi kadang Senin itu libur Duh, kosong diganti gitu hari. memang ya. Tapi defaultnya saya tuh dapatnya Senin libur. Cuman kadang yang hari Kamis itu dia pengen jadi hari Senin gitu. Jadinya ada. Cuman nggak terlalu padat sih Nan. Jadi palingan padat itu hari Rabu ya, Rabu Kamis deh. Itu dari jam 9 sampai jam 4 jam 5-an gitu deh. Ya hari hari Rabu sampai jam 6 malah, jam 6 sore. Nah, berarti teman-teman BMKG di sana tuh ngambilnya mata kuliahnya sama semua, Mas? Modulnya. Kan kita berdelapan ya. Ah. Nah, jadi dua beda. Tapi mirip sih. Jadi misalkan kami itu yang berenam ini Plat Meteorologi and Climate with Management. Hmm. Ada manajemennya. Kalau yang dua lagi itu nggak with management. Jadi itu Oh, eh, karena pure beda jurusan itu meteorologi. jadi beda. Bedanya cuman di kalau kami ada di manajemen di tentang manajerialnya gitu. Eh kema- Belajarnya tentang motivasi, apa itu motivasi, apa itu apa itu eh, organisasi asli itu ngantuk banget. Loh, oh, Mas Fajar ngambilnya itu memang jurusannya apa tadi, Mas? Applied Meteorology and Climate with Management. Oh, menarik, menarik. Kenapa nggak ambil yang kayak Meteo murni gitu, Mas? Kan Kalau backgroundnya Mas Fajar itu Meteo ya. eh sebenarnya dari pas awal kali masuk tuh kita tanya, jadi dibilang nih, misalkan yang with management ini orang-orangnya harus yang udah tahu meteo. Hmm. Nah, kalau yang belum tahu sama sekali, pilih yang biasa gitu, yang jangan ada manajemennya. Hmm. Karena di situ lengkap, nanti ada tentang alat instrumentasi gitu. Hmm. Alat, kalau kami nggak ada lagi, karena kan udah oh ini udah bisa nih, gitu. Jadi kemarin banyak juga yang pindah tuh dari tempatku ke yang bukan with manajemen. Jadi dia Loh, karena aku belum pernah meteorologi, pindah dia. bisa pindah gitu, padahal Bisa pas jadi daftar bukan dikasih itu. waktu 2 minggu kayaknya, 2 minggu awal tuh buat bisa pindah gitu, pikir dulu di Nah, Mas Fajar meteorologi. ngambilnya yang Applied Meteorology and Climate with Management tadi. Manajemen. Nah, itu Mm-mm. yang dari mata kuliah itu yang sekiranya sama sekali baru itu apa, Mas? Yang kita Ya itu belum pernah belajar manajemen sama sih, sekali. manajemen. Manajemen. Dan itu sore lagi kan jam 4 sampai jam 6. Wih, itu ngantuknya. Sebenarnya fightingnya buat nggak ngantuk sih itu, biar nggak merem. Karena dosennya itu benar-benar 2 jam itu dia ngomong terus, nggak berhenti. Coba. Oh, kalau Benar-benar kayaknya dosennya banyak baca gitu ya, banyak yang dia pengen dia sampaikan, dia ngomong aja dia. berarti kalau kayak gitu dosennya backgroundnya apa itu, Mas? Manajemen gitu. Manajemen lingkungan ya. eh Kemarin sih kita ngomongin ini ya, tentang organisasi, apa itu organisasi, terus seperti apa organisasi, terus apa itu motivasi, terus menurut menurut ini motivasi itu apa, gitu deh gua ngerti. Hmm, Itu malah saya nggak ngerti beneran deh, sama sekali ngantuk. baru soalnya ya. Baru iya, yang nanya-nanya itu yang berinteraksi itu mah orang ini deh, memang orang yang kayak orang ekonomi itu loh Nan, gimana sih Nan, Hmm. gimana ya. Berarti ini manajemennya lebih ke manajemen apa ya? Organisasi, manajemen Bener bukan ke people. manajemen lingkungannya bukan? Oh bukan, bukan Nan, organisasi Hmm. terus people gitu. Oke 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 menarik Heeh. menarik menarik. Nah, yang meteonya itu dipelajari di mata kuliah apa tuh, Mas? Di meteo yang murni gitu, teknis Iya banget itu gitu. fundamental of weather.
and climate. Wah, itu mah Mas Fajar udah di luar kepala itu kalau udah Iya, lo mau pengen nyari tahu. pakai buku dulu kan, maksudnya di luar kepala. Susah lah Nan itu. Kamu juga ya pasti ya? Iya, di sini tapi ini Mas, kalau di saya kan lebih sini fokusnya ke climate change ya. Jadi membahas Oh, tentang kemarin ada materi yang menarik Mas. Jadi eh, kita itu kan punya termometer itu di tahun 1860-an itulah. Iya kan? Termometer ditemuin raksa maksudnya. maksudnya. Ditemuinnya maksudnya. Heeh, di Oke. dunia gitu. Nah, sedangkan sebelum itu kan suhu udah ada lah, maksudnya udah harusnya udah bisa diamati. Nah, di sini Hmm. itu kemarin dijelasin tentang bagaimana merekonstruksi data iklim sebelum ada termometer. Caranya pakai apa? Pakai apa dong? Pakai pohon, Mas. Jadi Astaga. Diapain eh, pohonnya? pohon kan dia ada lingkaran tahunnya tuh, Mas ya. Ah, betul. Nah, Heeh. lingkaran tahun itu ternyata dia berasosiasi dengan suhu sama kelembapan. Jadi dia bagian yang putih itu dia Mm-mm. eh, menandakan pohon ini tumbuh dan di situ pasti banyak hujan, suhunya hangat, RH-nya tinggi. Hmm. Nah, yang garis hitamnya batas lingkaran tahunnya itu kondisi di mana daerah lintang tinggi itu winter gitu. Dia pohonnya berhenti tumbuh. Lah, Nah, mana? dari jarak setiap apa Heeh. lingkaran tahun itu nanti di apa cari hubungannya dengan suhu dengan data yang ada habis itu ditarik mundur persamaannya ketemulah suhu di tahun-tahun Wih, keren ya. sebelum ada termometer gitu. Nah, itu dari situ saya mikir, wih menarik juga nih metode maksudnya Hmm. betapa pentingnya kita punya pohon besar-besar yang dia umurnya itu ratusan tahun gitu. Hmm. Nah, kita kan nggak Ber- kepikir tuh di Indonesia kan punya pohon besar dikit aja langsung jual, tebang gitu kan. hmm. Berarti ini juga kita taunya harus kita tebang dulu ya, Nan. Nggak, ada metodenya eh, kayak di bor gitu, dia diambil cuman satu satu batang pulpen gitu lah misalkan. Oh gitu. Mm-mm, Dibor, diambil reret, diambil gitu ya. betul. Ya. Nah, itu yang Inilah ya. paling menarik. Nah, itu Kayak karena gini, di Nan. nah, segitu segitu diambilnya. Cuman Ada kan bulat-bulatan gitu ya. mm-mm. Alamak, keren ya. Oke, Nah, oke, itu oke. eh, menurut saya yang menarik karena di sini fokusnya di iklim, jadi lebih ke bagaimana Hmm. mengamati iklim masa lampau, termasuk dari apa inti es, ice core itu gimana caranya merekonstruksi itu jadi suhu. Terus ada lagi juga belajar tentang pengaruh pengaruh gas rumah kaca, nah, kayak Mm-mm. kayak gitu-gitulah Mas. Gak Terus ada hitung-hitungan, Nan. hitung-hitungan ada karena saya ngambil modeling ya. Jadi ada mata Hmm. kuliah modeling of environmental process. Nah, situ baru ada hitung-hitungan. Cuman dia hitung-hitungan yang dasar banget gitu, Mas. Jadi yang eh, apa beda maju, beda mundur, beda tengah kayak gitu-gitulah. Oh. Jadi Ba- pemodelan secara umum gitu. Berarti termodinamika kan Nggak nggak enggak lagi. nggak belajar Waduh. nggak belajar. Itulah yang struggling saya tuh. Nggak belajar, saya malah belajar sendiri maksudnya karena belajar modeling Iya. itu jadi Mm-mm. saya kan ada proyeknya di akhir nanti, nah itu saya belajar termodinamika sendiri gitu. Hmm. Itu sih kalau jadi kalau di sini kalau mau belajar tentang iklim aplikasinya ke kebijakan-kebijakan perubahan iklim, bukan praktis tentang kebijakan ya karena ada jurusannya sendiri itu Mm-mm. pas belajar di sini. Tapi kalau memang carinya belajar yang meteo banget, pengen memperkuat apa basic meteonya, Mm. eh, di sini kurang bisa menjawab kebutuhan itu sih. Tapi ada dosen Mm. yang expert di situ, cuman nggak ngajar. Mungkin di S3 kalau nggak S1 kali ya. Tapi di Mm. S2-nya nggak ada gitu. Oke, oke. Nah, sejauh ini ada materi yang menarik nggak Mas yang sekiranya, wah ini kalau dipakai di Indonesia mantep banget nih, atau mungkin selama ini kita nggak aware tentang itu gitu di eh, masa S1 dulu. Masa S1 ya. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini lebih ke cara ngajar dosennya di sini ya.
Hmm, Jadi hmm. kayak baru kayak ngeh gitu loh kayak oh ini untuk ini toh ternyata. Sebenarnya dulu Gimana, di gimana, gimana? di di D4 kita juga juga udah diajarin sih ya. Cuman Hmm, kan dosen di sini kan kemarin itu sampai bawa apa ya peragaan gitu deh. oke. Jadi kayak baru ngeh gitu. Oh gitu. Ya Oh, dari lebih ke cara ngajarnya sih. Dan di sini kan juga mungkin sama ya Nan ya. Jadi ada rekamannya Nan ya. nah Sama gitu. itu yang paling apa ya? Kenapa nggak terpikir di Indonesia tuh ada gitu gitu ya Mas ya? Ya, jadi kita bisa ngulang-ngulang kan? Ini Itu saya ngulang-ngulang juga itu. apa namanya? Iya, iya. Jadi kan setiap setiap akhir pekan atau enggak setiap malam kalau enggak ada hal yang saya kerjain gitu, saya Mm, nge-review video rekamannya itu kan. Saya mm-mm. sempat mikir ini kalau dulu seandainya di S1 itu ada rekaman kayak gini, kayaknya nilai saya jauh bisa lebih bagus deh kayak gini. Iya, kita bisa Karena ulang-ulang kan? Iya itu yang dari ngulang itu kita jadi mikir ini kenapa ya rumus ini bisa jadi ini ya. Maksudnya lebih memahami bukan menghafal. Kalau dulu saya ketika nggak paham materi gitu, ya udah saya hafalin aja tanpa paham gitu. iya betul betul. Sama sih. Apalagi kalau ada tugas dulu ya, udahlah nggak paham, udah lihat punya teman langsung kan, udah nggak Hmm, udah nggak mikir-mikir lagi. Kalau bener, sekarang masih bener. ada video, Itu keren keren. sih. Bat- Saya coba tarik mundur pas ini ya Mas ya, pas Mas Fajar awal-awal nyampe gitu. Waktu itu ada ini nggak Mas, apa acara kayak penyambutan gitu nggak Mas mahasiswa baru ada. di sana? Mm-mm. Itu keren sih, maksudnya Gimana? benar-benar kayak yang di film-film gitu. Jadi kita ada ini apa? Jadi lapangan itu dikasih apa tuh namanya? Tenda. Tenda gede. Heeh. Nanti pas kita masuk itu udah tuh mereka-mereka nawar-nawarin, ayo masuk ini komunitas komunitas ada komunitas nonton film, komunitas nonton film, ada komunitas baca komik, ada komunitas main main kartu, main game, ada Hmm. komunitas komunitas Pakistan kayak gitu, ada juga komunitas robotik gitu. Jadi Hmm. itu seru banget sih. Selama di sana eh ini ke kehidupan beragama ya Masnya. Di sana gimana Mm-mm. Mas? Maksudnya masjid deket kah? Wah, mm-mm. Ini juga surprising juga ya. Ternyata banyak Islamnya ternyata di kampus Nah, itu. iya 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 iya. Kaget saya juga itu. Di Yang kampus ya? hijaban banyak hijaban. Sholat Jumat kita di lapangan kampus. Jadi Oh. kami ada musolah gitu ya. Nah, terus ada lapangannya. Nah, sholat Jumat di situ kita. Dan itu rame. Kaget sih. Terus di Hmm. dekat tempat tinggalku ini juga dekat masjid. Iya nggak deket amat sih. Ya 20 menit lah jalannya. Cuman yang enaknya lagi itu banyak tempat makanan halal. Jadi tulisan halal halal tuh banyak yang jual orang Pakistan Turki gitu. gitu ya? Turki. Pokoknya Hmm. bener-bener tulisan halal. Terus tempat makan beli daging halal itu di dekat ini dekat rumah sini. Jadinya Hmm. nyari makanan gampang banget. Oke. Iya di sini juga saya agak kaget juga ya. Waktu itu kan ketika berangkat kan udahlah istilahnya pasrah aja lah nanti di sana kalaupun Sholatnya susah gimana cari gitu tempat ya. sholat ya Mm-mm. sholat sembunyi-sembunyi lah entah dimanapun gitu ketika di Mm-mm. kampus terus Mm-mm. misalkan apa namanya puasa juga ya udah struggle aja gitu. Ternyata enggak di sini banyak muslim Iya. juga gitu dan bahkan kemarin kan ada yang habis meninggal Mas di sini. Jadi Mm-mm. ada anak S1 dia nge-gym entah kecapean entah apa gitu meninggal malam-malam. Allah. Nah, itu dia muslim kan. Oh itu Mm-mm. luar biasa Mas apa namanya kegiatan sosial untuk Mm-mm. anak itu karena dia kan dikuburkan di sini ya. Jadi Mm-mm. semua teman-temannya itu yang ngurusin gitu. Dan sampai ada program charity terus ketika sampai beberapa hari itu masih apa ya? Istilahnya mengingatkan kita untuk mendoakan si teman Mm-mm. kita itu gitu. Jadi bondingnya lumayan kuat sih di sini Mm-mm. muslimnya gitu. Iya. Kalau
apa namanya, eh di sana Muslimnya kebanyakan dari eh apa Timur Tengah sama Asia Selatan juga, Mas? Mm-mm, sama. Paling banyak Hmm. sih Pakistan memang. Oh iya 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 iya. Mm-mm. Nah, di sini tuh ngomong-ngomong soal Pakistan, saya jadi ingat ada teman saya yang di sini itu dia semacam kayak modal nekat aja gitu Mas. Jadi dia Mm-mm. apa namanya berangkat ke sini tanpa beasiswa, dia berharap Buset. bisa dapat Mm-mm. pekerjaan di sini gitu. Ih, Ada juga nggak di sana fenomena kayak gitu Mas? eh, belum tahu sih, belum 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 nemu Hmm. sih. Heeh. Kok bisa gitu dia bisa beneran hidup dia? Banyak banyak di sini Oh yang banyak kayak ya? gitu Mas, yang Oh. dia ke sini itu apa namanya ya kuliah, tapi Mm-mm. tujuan utamanya bekerja gitu. Jadi nanti setelah Oh. selesai kuliah pun dia bisa pakai visa oh, saya lupa nama istilah visanya apa, visa setelah studi gitulah, post study Mm-mm. atau apa gitu. Hmm. Karena lumayan kan buat kita orang-orang Mm-mm. Asia gitu buat kerja di sini kan gajinya lumayan gitu. Iya iya betul. Hmm. Terus di sana orang lokalnya ini nggak Mas, apa namanya, welcome nggak sama orang-orang Asia gitu? Welcome welcome. Tapi memang harus kita tegur duluan. Iya Kalau betul. enggak ya udah, misalkan kita di kelas udah sampingan kan, ya udah dia ngomong sama temennya aja gitu kitanya. Iya, Tapi pas giliran kita kita tegur, enak juga gitu loh. iya betul. Iya kan, Saya apalagi. iya juga punya pemikiran serupa Mas. Maksudnya kalau kita nggak ngajak ngobrol sampai mati pun kayaknya juga nggak bakal diajak Dibiarin kita. ngobrol gitu. Tapi ketika kita mulai membuka obrolan, wah enak banget di mereka. Saya Heeh, ada bener. mata kuliah yang modeling tadi kan ada apa tugas yang saya nggak begitu paham gitu. Terus saya bilang habis kelas eh, bisa ngobrol sebentar nggak, saya mau nanya. Oh boleh Mm. boleh gitu. Wah enak banget ternyata. Ternyata Saya awalnya welcome ya. udah takut duluan, ini gimana ya cara buka obrolannya gitu. Iya, kulturnya emang beda kayak kita sih. Kalau kita Iya kan sih kalian betul betul. eh, ketika ketemu orang entah kenal nggak kenal, Oh kita iya betul akan betul. berusaha membangun obrolan kan. Kita Hmm. yang berusaha gitu. Tapi Mm-mm. kalau di sini itu enggak. Nah, ini eh, kita agak percepat dikit tentang masa depan nih. Waduh. Ini kita kan pasti Mas Fajar saya rasa juga lah nanti membuat apa namanya, di sini istilahnya disertasi ya. Kalau Mm-mm. di Indonesia kan tesis ya untuk apa tugas Mm-mm. akhir S2 gitu. Kalau di sini disertasi. Nah, itu rencana ambil disertasi tentang apa Mas nanti Mas? Nah sebenarnya saya ada kepikiran pengen ya kayak kayak kamu lah Nan, biar Apa? jago tentang modeling, tentang lebih pengen ke ini sih apa? Machine learning. Oke. Kan sekarang kan lagi zaman itu ya. Heeh. Ya, Menarik gitu. sih, menarik. Jadi modeling combine dengan machine learning ya. Ya, Atau mau gimana? fokus di salah satunya? Maksudnya modeling aja atau machine learning aja atau memang rencana mau mau langsung sikat dua-duanya gitu, Mas? Ya kalau pas sebelum berangkat kan kita berapi-api ya. Apalagi pas waktu Pas nulis sampai sini esai kok ya. kok susah juga pelajarannya ya. Tapi ya kita lihat nanti lah ya Nan. Semoga dimudahkan lah. Terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Ini setelah 1 bulan ini, kira-kira sesuai sama ekspektasi Mas Fajar nggak ketika dulu pas apply daftar ke situ? Sesuai sih Nan. Sesuai Sesuai. ya? Sesuai. Jadi pelajarannya itu ternyata memang fokus di apa ya? Fokus di seperti eh, termodinamika, balik lagi ke dasar itu. Karena Hmm, kan udah hmm, lupa ya, sama sekali nggak kepake dari lama. Memang dulu mikirnya kayak gitu. Ini kayaknya bakal belajar yang balik dasar lagi deh, biar nguatin gitu kan. hmm. Ternyata beneran gitu. Oke, oke. Berarti Terus dan malah melebihi ekspektasi loh Nan. Sampai ada ah, rekaman segala macem. iya. Heeh. Karena
saya yakin dulu ketika Mas Fajar kuliah, saya juga merasakan ketika S1 itu lebih ke aplikasi ya. Maksudnya disiapkan Mm-mm. untuk menjadi observer dan forecaster gitu. Sedangkan sekarang Mm-mm. kan diperkuat basicnya. Ya, Mm-mm. eh, saya cuma bisa berdoa semoga kita dilancarkan sih Mas. Nggak cuma Mas Fajar, tapi Amin. saya juga berdoa buat diri saya sendiri. Amin. Semoga sama-sama sama-sama Apalagi inilah apa ya? lancar. Kalau mungkin Mas Fajar bisa ada teman sharing di sana, saya sendiri di sini, jadi mungkin ya teman sharing saya ya pas bikin-bikin video kayak gini sih Mas. Jadi mungkin setelah Ya, ini nanti ya. saya coba kontak teman-teman yang mungkin nggak cuma di Inggris tapi di negara-negara lain gitu buat Mm. cari cerita lah di sana Andika gimana deh gitu. Andika. Mm-mm. Andika udah mau lulus kan dia? Oh ya Andika, Iya. bisa Yuni juga, Yuni juga Oh saya ini. penasaran juga kabarnya gimana di sana. Apa jadi pendiam dia katanya. Oh gitu. Aku WA apa? DM DM diam katanya dia. Oke, oke. Ya udah Mas, terima Oke, kasih ya Mas ya. Nanti kita oke, coba kontak lagi kalau ada materi yang menarik lagi. oke. Terima kasih Mas. Thank you. Nan. Ya.